Ishikawa diagram atau cause and effect diagram atau diagram sebab akibat adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab potensial dari satu masalah atau risiko dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan dengan masalah utama di kepala ikan dan penyebabnya bercabang dari tulang belakang ikan. Fungsi fishbone diagram yang pertama mengidentifikasi penyebab masalah, menyusun berbagai faktor yang dapat menyebabkan suatu masalah. Yang kedua, menganalisis akar masalah, memahami penyebab utama yang berkontribusi terhadap suatu risiko atau kendala. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang harus diperbaiki. Yang keempat, meningkatkan pemecahan masalah, memudahkan tim dalam mengembangkan solusi berdasarkan penyebab yang ditemukan. Cara membuat fishbone diagram. Yang pertama, tentukan masalah utama. Tuliskan masalah di kepala ikan. Yang kedua, identifikasi kategori penyebab. Pilih kategori utama penyebab yang sesuai. Misalnya 6M. Yang ketiga, tentukan penyebab spesifik. Tambahkan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dalam masing-masing kategori. Yang keempat, analisis dan identifikasi akar masalah. Evaluasi setiap faktor dan tentukan penyebab yang paling berpengaruh. Yang kelima, buatlah rencana perbaikan. Kembangkan solusi untuk mengatasi akar masalah yang ditemukan. Kategori penyebab dalam fishbone diagram. Kategori ini dapat disesuaikan tergantung pada industri atau bidang yang dianalisis. Tetapi yang umum digunakan adalah 6M dalam industri manufaktur. Yang pertama, man atau manusia. Faktor yang berkaitan dengan manusia seperti keterampilan, pelatihan, dan kesalahan manusia. Yang kedua, machine atau mesin. Faktor yang berkaitan dengan peralatan, mesin, atau teknologi yang digunakan. Yang ketiga, material atau bahan baku. Faktor yang terkait dengan kualitas bahan baku atau komponen yang digunakan. Yang keempat, metode atau metode, faktor yang berkaitan dengan prosedur kerja atau cara penyelesaian tugas. Yang kelima, measurement atau pengukuran, faktor yang berkaitan dengan alat ukur, data, dan sistem pemantauan kualitas. Yang keenam, environment atau lingkungan, faktor eksternal seperti cuaca, regulasi, atau kondisi tempat kerja. Saya akan kirim ke ini e-learning. Jadi kalau kemarin sudah didiskusikan tentang perkembangan ruang lingkup manajemen risiko, di mana ada tahapannya ya. Ada tahapannya, kita tahu tahapan dari manajemen risiko itu adalah ada penetapan konteks ya, penetapan konteks, kemudian ada penilaian risiko dan penanganan risiko. Sekarang di pertemuan yang ke-11 ini saya akan coba menjelaskan lebih detail tentang penetapan konteks ya. Kalau kemarin kan sudah dilakukan satu secara keseluruhan,
general. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konteks lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi. Jadi rekan-rekan semua, kita perlu tambahkan ya, perlu artinya kita bisa melihat bahwa di dalam konteks itu ada konteks internal dan konteks internal ya, konteks internal. Jadi di dalam konteks eksternal itu salah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah faktor sosial budaya, kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi, lingkungan, dan faktor alam. Sedangkan faktor yang ketiga, kelompok faktor yang ketiga adalah masalah organisasi dan hubungan di antara mereka, serta ada nilai dan kebutuhan yang datang dari eksternal, ya, eksternal. Kemudian kalau kita masuk ke yang internal, itu membahas masalah ada dibagi 3 kelompok juga ya, 3 kelompok. Kelompok internal daripada suatu organisasi perusahaan itu mencakup masalah visi, misi, nilai, tata kelola, dan lain sebagainya pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua masalah standarisasi ya, standarisasi daripada suatu organisasi. Itu apa saja ya, itu apa saja. Kemudian yang kelompok yang ketiga masalah hubungan ya, hubungan antara pemangku kepentingan, kemudian masalah kaitannya dengan persepsi dan nilai yang diberikan dari pihak organisasi kepada pemangku kepentingan ya, serta adanya hubungan terhadap keduanya, serta adanya komitmen. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Jadi saya akan coba diskusikan lebih dalam di dalam konteks internal organisasi. Jadi apabila kita mengelola sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, maka perlu dipertimbangkan ketiga hal ini, dan baik itu internal maupun eksternal ya, internal maupun eksternal yang akan diharapkan untuk mampu kita tanggulangi apabila kemungkinan ada risiko yang datang ya, risiko yang datang. Jadi sebagai contoh begini, di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu kita akan coba membuat satu permasalahan ya yang mungkin timbul di dalam suatu kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya di dalam satu perusahaan itu kan mengejar visi di dalam target yang sudah dicantumkan oleh visi. Kemudian untuk mencapai visi tersebut dibuatkan tahapan-tahapan program kerja yang tertuang di dalam misi ya, di dalam misi.
Nah, kemudian di dalam untuk menjalankan program-program kerja itu untuk menciptakan nilai yang akan disajikan oleh perusahaan kepada konsumen ataupun pemangku kepentingan, ya, pemangku kepentingan. Jadi rekan-rekan semua, kita ambilkan contoh satu risiko yang mungkin terjadi di dalam satu perusahaan di dalam 1 tahun kerja, ya, 1 tahun program kerja, yaitu salah satunya adalah program kerja yang tertuang di dalam misi, ya, di dalam satu misi, ya, di dalam satu misi tadi, contohnya saja ada program kerja untuk pembangunan pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan raya tadi tentunya untuk program kerjanya ini perlu artinya dilakukan satu survei dulu. Penyusunan rencana anggaran belanja, kemudian yang selanjutnya disiapkan standarisasi persyaratan, spek teknisnya. Jadi berapa panjang jalan yang harus dibuat, ketebalan daripada cor-coran ataupun semen ataupun aspal yang harus ditampilkan, kemudian berapa SDM yang dibutuhkan serta alat, ya, serta alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Nah, kemudian dari sisi prosesnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Nah, kita ambil salah satu risiko yang kemungkinan akan muncul di dalam proyek pembangunan jalan raya ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, saya akan membahas tentang masalah risiko yang mungkin terjadi, yaitu saat menyelesaikan program pembuatan jalan raya, ya, bukan pembuatan. Jadi sebagai contoh, kita di dalam satu tim bekerja tadi ada namanya tim evaluasi. Tim evaluasi yang ada di dalam satu proyek tadi, kemungkinan risiko yang bisa mungkin terjadi terhadap satu proyek jalan raya tersebut. Jadi apa saja risiko yang mungkin terjadi? Yaitu satu, di dalam hasil survei lapangan itu umpamanya kita membuat satu jalan raya yang panjangnya sekitar 5 km, ya, 5 km. 5 km dengan lebar jalan sepanjang lebar jalan itu sekitar 25 atau 60 meter, ya, 60 meter. Artinya ini jalan raya untuk dua arah, ya, jalan raya untuk dua arah. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa melihat mulai memetakan
kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya. Jadi kita bisa melihat di dalam, kita ambil contoh saja kemungkinan terganggunya pelaksanaan penyelesaian proyek jalan raya. Apa saja yang bisa mungkin mengganggu? Satu, kemungkinan daripada stok semen atau stok fasilitas stok material, ya, semen, aspal, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas di dalam pembangunan suatu jalan raya yang sifatnya beton dan pelapisan aspal, di sini perlu ada fasilitas untuk mixingnya, nyampur, ya, molen. Nah, itu apakah ada atau tidak, tersedia, seandainya tersedia cukup atau tidak, ya, cukup atau tidak. Nah, kemudian dari fasilitas, kemudian masalah SDM bisa terpenuhi tidak, karena pekerjaan ini dilakukan supaya dalam waktu yang relatif cepat, ya, harus cepat, karena tidak boleh lebih daripada 30 hari. 30 hari itu pekerjaan ini harus selesai supaya jalan segera dapat digunakan dan tidak mengganggu lalu lintas, gitu, rekan-rekan semua. Itu adalah kemungkinan risiko yang kita utamakan di dalam diskusi pada bab yang ke-11 ini. Jadi yang pertama adalah masalah risiko kemungkinan material, ketersediaan material. Kemudian kita juga harus fasilitas, ya, fasilitas yang dibutuhkan di dalam memproses material tadi. Selanjutnya masalah SDM, ya, masalah SDM. Kemudian juga masalah peraturan-peraturan yang ada. Jadi gitu, rekan-rekan semua. Jadi saya di sini di dalam konteks internal organisasi itu membutuhkan satu manajemen risiko agar pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk agar pekerjaan yang sudah diprogramkan ini terlaksana. Apa yang harus dilakukan? Tentunya di dalam satu perusahaan yang membuat suatu program yang sudah dicanangkan tadi, tentunya tidak harus memikirkan masalah risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Nah, seperti saya sudah sebutkan tadi, bagaimana untuk mengatasi. Jadi pihak penanggung jawab di perusahaan tersebut tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya program kerja, punya uang, dan dia punya tugas untuk menyelesaikan itu.
Caranya bagaimana? Yaitu harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ya kan? Pihak ketiga. Maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan lelang pekerjaan. Melakukan lelang pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang uh, mempunyai persyaratan yang sesuai dengan harga yang memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Selanjutnya itulah yang dikerjakan oleh pihak internal organisasi. Jadi rekan-rekan semua, setelah dilakukan lelang, maka akan dipilih tentunya oleh panitia lelang, ya. Perusahaan itu kan mempunyai panitia lelang. Panitia lelang itu adalah menilai dari sisi administrasi dan teknis. Tentunya kalau administrasi, orang administrasi. Kalau teknis tentunya orang bagian teknik, ya, untuk menilai. Nah, dari kelompok administrasi dan teknis tadi, data hasil evaluasinya akan dikumpulkan, kemudian dilakukan satu perhitungan mana yang memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang. Pemenang lelang itu adalah orang yang memenuhi syarat baik dari sisi administrasi maupun dari sisi teknis. Kemudian apabila harganya juga memenuhi syarat, apabila dari ketiga yang memenuhi syarat, tentunya yang diambil yang mempunyai harga paling murah, ya. Tetapi paling murah artinya di sini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Oke, kita bisa berlanjut. Nah, di dalam proses langkah pertama, langkah kedua sudah dijalankan. Nah, sekarang setelah dapat ditentukan pemenangnya, maka diberikan surat kontrak, ya, surat kontrak kerja. Nah, kontrak kerja tadi itu akan memberikan kewenangan, kekuasaan kepada pemenang untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, di dalam satu proses membangun suatu pekerjaan itu juga ada risikonya. Risiko kalau proyek itu tidak jalan, ya. Tetapi sudah diminimais atau sudah diminimalisir bahwa orang yang ditunjuk jadi pemenang lelang tadi adalah suatu perusahaan yang memang mempunyai kapasitas baik fasilitas SDM maupun pengadaan material yang sudah terjamin, ya, masih terjamin. Nah, sekarang kita masuk ke masalah risiko pelaksanaan pekerjaan. Di dalam satu pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan raya itu tentunya mempunyai satu aturan, ya, satu aturan, yaitu aturan K3, ya, K3. Jadi artinya keselamatan terhadap karya atau pelaksana, ya, petugas pelaksana proyek tadi itu perlu ini.
Nah, itu juga menjadi salah satu tugas daripada pengawas pekerjaan ya, pengawas pekerjaan. Jadi dari pihak perusahaan mengirimkan memberikan tugas sebagai pengawas pekerjaan dan bekerja sama dengan pihak pelaksana pekerjaan ya, pelaksanaan pekerjaan tadi. Nah, setelah semuanya di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada namanya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Karena pekerjaan ini hanya 30 hari harus sudah selesai, artinya mingguan ya. Nah, setiap minggu sekali itu melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan pekerjaan. Itu ya. Jadi begitu rekan-rekan semua bahwa dari di dalam konteks internal ini kita bisa membangun satu manajemen risiko. Dalam contoh ini adalah manajemen risiko proyek pembangunan jalan ya, proyek pembangunan jalan. Dan setelah pada pertemuan program pengembangan pengawasan program pembangunan jalan tadi, maka akan diperoleh data-data yang ada dari pihak pelaksana pekerjaan tiap 1 minggu perkembangannya udah berapa persen. Nah, karena ini rapatnya 1 minggu sekali dan pekerjaannya itu hanya dilaksanakan dalam 4 minggu. 4 minggu itu artinya sudah selesai, maka di dalam minggu pertama itu sudah dapat pekerjaan minimal 25% minimal. Selanjutnya pada minggu kedua itu 50%, minggu ketiga 75%, dan minggu keempat adalah sudah 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan. Itu rekan-rekan semua yang bisa kita kerjakan pada kegiatan pertemuan yang ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, mari kita buka di dalam ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini share saya stop share ya. Nah, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ini deh buka kameranya. Saya abadikan. Saya abadikan untuk dokumentasi. Silakan dibuka ya. Tiara, Febri, ini kamu di mana Febri? Lagi di bandara Pak, antar orang tua. Oh, bandara mana? Bandung ya? Soekarno-Hatta Pak. Oh, Soekarno-Hatta. Terminal 3. Loh, enggak kok, ini kok atapnya itu naik di mananya ini? Kok atapnya kok atap? Oke. Di terminal berapa? Febri? Terminal 3 Pak. Terminal 3. Oh, iya, iya, iya. Oke, sip. Iko, Iko Septiana. Di mana kamu, Iko? Saya lagi di kosan, Pak. Oh, mantap. Oke, Tiara, kamu di rumah atau di tempat kerja, Tiara? Di kantor, Pak. Wih, hebat, rajin. Baik, ada yang mau ditanya? Saya foto dulu deh.
Sorry ya, saya foto dulu. Hitung dulu ya. Seperti biasa. 1, 2, 3. Yang ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Hah? Udah sikat gigi kan? 1, 2, 3. Baik, jadi di sini saya tampilkan, saya rekam dulu. Baik, silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kayaknya udah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Waalaikumsalam. minggu ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Laporan mingguan, laporan bulanan. Karena pekerjaan ini hanya 30 hari harus sudah selesai, artinya mingguan ya. Nah, setiap minggu sekali itu melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan pekerjaan. Itu ya. Jadi begitu rekan-rekan semua bahwa dari di dalam konteks internal ini kita bisa membangun satu manajemen risiko. Dalam contoh ini adalah manajemen risiko proyek pembangunan jalan ya, proyek pembangunan jalan. Dan setelah pada pertemuan program pengembangan pengawasan program pembangunan jalan tadi, maka akan diperoleh data-data yang ada dari pihak pelaksana pekerjaan tiap 1 minggu perkembangannya udah berapa persen. Nah, karena ini rapatnya 1 minggu sekali dan pekerjaannya itu hanya dilaksanakan dalam 4 minggu. 4 minggu itu artinya sudah selesai, maka di dalam minggu pertama itu sudah dapat pekerjaan minimal 25% minimal. Selanjutnya pada minggu kedua itu 50%, minggu ketiga 75%, dan minggu keempat adalah sudah 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan. Itu rekan-rekan semua yang bisa kita kerjakan pada kegiatan pertemuan yang ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, mari kita buka di dalam ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini share saya stop share ya. Nah, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ini deh buka kameranya. Saya abadikan. Saya abadikan untuk dokumentasi. Silakan dibuka ya. Tiara, Febri, ini kamu di mana Febri?
Lagi di bandara, Pak, antar orang tua. Oh, bandara mana? Bandung ya? Soekarno-Hatta, Pak. Oh, Soekarno-Hatta. Terminal 3. Loh, enggak kok, ini kok atapnya itu naik di mananya ini? Kok atapnya kok atap? Oke. Di terminal berapa? Febri? Terminal 3, Pak. Terminal 3. Oh, iya, iya, iya. Oke, sip. Iko, Iko Septiana. Di mana kamu, Iko? Jadi, Pak, saya lagi di kosan, Pak. Oh, mantap. Oke, Tiara, kamu di rumah atau di tempat kerja, Tiara? Di kantor, Pak. Wih, hebat, rajin. Baik, ada yang mau ditanya? Saya foto dulu deh. Sorry ya, saya foto dulu. Hitung dulu ya. Seperti biasa. 1, 2, 3. Yang ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Udah sikat gigi kan? 1, 2, 3. Baik, jadi di sini saya tampilkan, saya rekam dulu. Baik, silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kayaknya udah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Waalaikumsalam. minggu ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Kedua kategori dan yang ketiga kolomnya adalah penjelasan singkatnya. Kemudian ada 5 kategori. Yang pertama sangat rendah, kemudian rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang dimaksud dengan kategori sangat rendah itu hampir tidak mungkin terjadi. Kemudian kategori rendah itu adalah mungkin terjadi dalam situasi yang sangat jarang. Sedang, kategori sedang dapat terjadi sesekali dalam periode tertentu. Kemudian kategori tinggi kemungkinan besar akan terjadi. Kemudian kategori sangat tinggi hampir pasti terjadi atau sering terjadi. Saya akan kirim ke ini e-learning. Jadi kalau kemarin sudah didiskusikan tentang perkembangan ruang lingkup manajemen risiko, di mana ada tahapannya ya. Ada tahapannya, kita tahu tahapan dari manajemen risiko itu adalah ada penetapan konteks ya, penetapan konteks, kemudian ada penilaian risiko dan penanganan risiko. Sekarang di pertemuan yang ke-11 ini saya akan coba menjelaskan lebih detail tentang penetapan konteks ya. Kalau kemarin kan sudah dilakukan satu secara keseluruhan, general. Saat ini saya akan menjelaskan tentang
konteks lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi. Jadi rekan-rekan semua, kita perlu tambahkan ya, perlu artinya kita bisa melihat bahwa di dalam konteks itu ada konteks internal dan konteks internal ya, konteks internal. Jadi di dalam konteks eksternal itu salah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah faktor sosial budaya, kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi, lingkungan, dan faktor alam. Sedangkan faktor yang ketiga, kelompok faktor yang ketiga adalah masalah organisasi dan hubungan di antara mereka, serta ada nilai dan kebutuhan yang datang dari eksternal, ya, eksternal. Kemudian kalau kita masuk ke yang internal, itu membahas masalah ada dibagi 3 kelompok juga ya, 3 kelompok. Kelompok internal daripada suatu organisasi perusahaan itu mencakup masalah visi, misi, nilai, tata kelola, dan lain sebagainya pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua masalah standarisasi ya, standarisasi daripada suatu organisasi itu apa saja ya, itu apa saja. Kemudian yang kelompok yang ketiga masalah hubungan ya, hubungan antara pemangku kepentingan, kemudian masalah kaitannya dengan persepsi dan nilai yang diberikan dari pihak organisasi kepada pemangku kepentingan ya, serta adanya hubungan terhadap keduanya, serta adanya komitmen. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Jadi saya akan coba diskusikan lebih dalam di dalam konteks internal organisasi. Jadi apabila kita mengelola sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, maka perlu dipertimbangkan ketiga hal ini, dan baik itu internal maupun eksternal ya, internal maupun eksternal yang akan diharapkan untuk mampu kita tanggulangi apabila kemungkinan ada risiko yang datang ya, risiko yang datang. Jadi sebagai contoh begini, di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu kita akan coba membuat satu permasalahan ya yang mungkin timbul di dalam suatu kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya di dalam satu perusahaan itu kan mengejar visi di dalam target yang sudah dicantumkan oleh visi. Kemudian untuk mencapai visi tersebut dibuatkan tahapan-tahapan program kerja yang tertuang di dalam misi ya, di dalam misi. Nah, kemudian di dalam untuk
menjalankan program-program kerja itu untuk menciptakan nilai yang akan disajikan oleh perusahaan kepada konsumen ataupun pemangku kepentingan, ya, pemangku kepentingan. Jadi rekan-rekan semua, kita ambilkan contoh satu risiko yang mungkin terjadi di dalam satu perusahaan di dalam 1 tahun kerja, ya, 1 tahun program kerja, yaitu salah satunya adalah program kerja yang tertuang di dalam misi, ya, di dalam satu misi, ya, di dalam satu misi tadi, contohnya saja ada program kerja untuk pembangunan pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan raya tadi tentunya untuk program kerjanya ini perlu artinya dilakukan satu survei dulu. Penyusunan rencana anggaran belanja, kemudian yang selanjutnya disiapkan standarisasi persyaratan spek teknisnya. Jadi berapa panjang jalan yang harus dibuat, ketebalan daripada cor-coran ataupun semen ataupun aspal yang harus ditampilkan, kemudian berapa SDM yang dibutuhkan serta alat, ya, serta alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Nah, kemudian dari sisi prosesnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Nah, kita ambil salah satu risiko yang kemungkinan akan muncul di dalam proyek pembangunan jalan raya ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, saya akan membahas tentang masalah risiko yang mungkin terjadi, yaitu saat menyelesaikan program pembuatan jalan raya, ya, bukan pembuatan. Jadi sebagai contoh, kita di dalam satu tim bekerja tadi ada namanya tim evaluasi. Tim evaluasi yang ada di dalam satu proyek tadi, kemungkinan risiko yang bisa mungkin terjadi terhadap satu proyek jalan raya tersebut. Jadi apa saja risiko yang mungkin terjadi? Yaitu satu, di dalam hasil survei lapangan itu umpamanya kita membuat satu jalan raya yang panjangnya sekitar 5 km, ya, 5 km. 5 km dengan lebar jalan sepanjang lebar jalan itu sekitar 25 atau 60 meter, ya, 60 meter. Artinya ini jalan raya untuk dua arah, ya, jalan raya untuk dua arah. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa melihat, mulai memetakan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya.
Jadi kita bisa melihat di dalam, kita ambil contoh saja kemungkinan terganggunya pelaksanaan penyelesaian proyek jalan raya. Apa saja yang bisa mungkin mengganggu? Satu, kemungkinan daripada stok semen atau stok fasilitas stok material, ya, semen, aspal, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas di dalam pembangunan suatu jalan raya yang sifatnya beton dan pelapisan aspal, di sini perlu ada fasilitas untuk mixingnya, nyampur, ya, molen. Nah, itu apakah ada atau tidak, tersedia, seandainya tersedia cukup atau tidak, ya, cukup atau tidak. Nah, kemudian dari fasilitas, kemudian masalah SDM. SDM bisa terpenuhi tidak? Karena pekerjaan ini dilakukan supaya dalam waktu yang relatif cepat, ya, harus cepat, karena tidak boleh lebih daripada 30 hari. 30 hari itu pekerjaan ini harus selesai supaya jalan segera dapat digunakan dan tidak mengganggu lalu lintas, gitu, rekan-rekan semua. Itu adalah kemungkinan risiko yang kita utamakan di dalam diskusi pada bab yang ke-11 ini. Jadi yang pertama adalah masalah risiko kemungkinan material, ketersediaan material. Kemudian kita juga harus fasilitas, ya, fasilitas yang dibutuhkan di dalam memproses material tadi. Selanjutnya masalah SDM, ya, masalah SDM. Kemudian juga masalah peraturan-peraturan yang ada. Jadi gitu, rekan-rekan semua. Jadi saya di sini di dalam konteks internal organisasi itu membutuhkan satu manajemen risiko agar pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk agar pekerjaan yang sudah diprogramkan ini terlaksana. Apa yang harus dilakukan? Tentunya di dalam satu perusahaan yang membuat suatu program yang sudah dicanangkan tadi, tentunya tidak harus memikirkan masalah risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Nah, seperti saya sudah sebutkan tadi, bagaimana untuk mengatasi. Jadi pihak penanggung jawab di perusahaan tersebut tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya program kerja, punya uang, dan dia punya tugas untuk menyelesaikan itu. Caranya bagaimana? Yaitu harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ya kan? Pihak ketiga. Maka yang pertama kali dilakukan adalah
melakukan lelang pekerjaan. Melakukan lelang pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang mempunyai persyaratan yang sesuai dengan harga yang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Selanjutnya itulah yang dikerjakan oleh pihak internal organisasi. Jadi rekan-rekan semua, setelah dilakukan lelang, maka akan dipilih tentunya oleh panitia lelang ya. Perusahaan itu kan mempunyai panitia lelang. Panitia lelang itu adalah menilai dari sisi administrasi dan teknis. Tentunya kalau administrasi, orang administrasi. Kalau teknis tentunya orang bagian teknik ya untuk menilai. Nah, dari kelompok administrasi dan teknis tadi, data hasil evaluasinya akan dikumpulkan, kemudian dilakukan satu perhitungan mana yang memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang. Pemenang lelang itu adalah orang yang memenuhi syarat baik dari sisi administrasi maupun dari sisi teknis. Kemudian apabila harganya juga memenuhi syarat, apabila dari ketiga yang memenuhi syarat, tentunya yang diambil yang mempunyai harga paling murah ya. Tetapi paling murah artinya di sini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Oke, kita bisa berlanjut. Nah, di dalam proses langkah pertama, langkah kedua sudah dijalankan. Nah, sekarang setelah dapat ditentukan pemenangnya, maka diberikan surat kontrak, kontrak kerja. Nah, kontrak kerja tadi itu akan memberikan kewenangan, kekuasaan kepada pemenang untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, di dalam satu proses membangun suatu pekerjaan itu juga ada risikonya. Risiko kalau proyek itu tidak jalan. Ya. Tetapi sudah diminimais atau sudah diminimalisir bahwa orang yang ditunjuk jadi pemenang lelang tadi adalah suatu perusahaan yang memang mempunyai kapasitas baik fasilitas SDM maupun pengadaan material yang sudah terjamin ya, masih terjamin. Nah, sekarang kita masuk ke masalah risiko pelaksanaan pekerjaan. Di dalam satu pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan raya itu tentunya mempunyai satu aturan ya, satu aturan yaitu aturan K3 ya. K3. Jadi artinya keselamatan terhadap karya atau pelaksana ya, petugas pelaksana proyek tadi itu perlu ini. Nah, itu juga menjadi salah satu tugas daripada pengawas pekerjaan ya. Pengawas pekerjaan. Jadi
dari pihak perusahaan memberikan tugas sebagai pengawas pekerjaan dan bekerja sama dengan pihak pelaksana pekerjaan, ya, pelaksanaan pekerjaan tadi. Nah, setelah semuanya di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada namanya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Karena pekerjaan ini hanya 30 hari harus sudah selesai, artinya mingguan, ya. Nah, setiap minggu sekali itu melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan pekerjaan. Itu, ya. Jadi begitu rekan-rekan semua, bahwa di dalam konteks internal ini kita bisa membangun satu manajemen risiko. Dalam contoh ini adalah manajemen risiko proyek pembangunan jalan, ya, proyek pembangunan jalan. Dan setelah pada pertemuan program pengembangan pengawasan program pembangunan jalan tadi, maka akan diperoleh data-data yang ada dari pihak pelaksana pekerjaan tiap 1 minggu, perkembangannya udah berapa persen. Nah, karena ini rapatnya 1 minggu sekali dan pekerjaannya itu hanya dilaksanakan dalam 4 minggu. 4 minggu itu artinya sudah selesai, maka di dalam minggu pertama itu sudah dapat pekerjaan minimal 25%. Minimal. Selanjutnya pada minggu kedua itu 50%, minggu ketiga 75%, dan minggu keempat adalah sudah 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan. Itu rekan-rekan semua yang bisa kita kerjakan pada kegiatan pertemuan yang ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, mari kita buka di dalam ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya stop share, ya. Nah, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ini deh buka kameranya. Saya abadikan. Saya abadikan untuk dokumentasi. Silakan dibuka, ya. Tiara, Febri, ini kamu di mana, Febri? Lagi di bandara, Pak, antar orang tua. Oh, bandara mana? Bandung, ya? Soekarno-Hatta, Pak. Oh, Soekarno-Hatta. Terminal 3. Loh, enggak kok, ini kok atapnya itu naik di mananya ini? Kok atapnya kok atap? Oke. Di terminal berapa, Febri? Terminal 3, Pak. Terminal 3. Oh, iya, iya, iya. Oke, sip. Iko, Iko Septiana. Di mana kamu, Iko? Saya lagi di kosan, Pak. Oh, mantap. Oke, Tiara, kamu di rumah atau di tempat kerja, Tiara? Di kantor, Pak. Wih, hebat, rajin. Baik, ada yang mau ditanya? Saya foto dulu deh. Sorry ya, saya foto dulu. Hitung dulu, ya. Seperti biasa,
1, 2, 3, yang ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Udah sikat gigi kan? 1, 2, 3. Baik, jadi di sini saya tampilkan, saya rekam dulu. Baik, silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kayaknya udah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam bermalam minggu warahmatullahi. ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Laporan mingguan, laporan bulanan. Karena pekerjaan ini hanya 30 hari harus sudah selesai, artinya mingguan ya. Nah, setiap minggu sekali itu melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan pekerjaan. Itu ya. Jadi begitu rekan-rekan semua, bahwa dari di dalam konteks internal ini kita bisa membangun satu manajemen risiko. Dalam contoh ini adalah manajemen risiko proyek pembangunan jalan ya, proyek pembangunan jalan. Dan setelah pada pertemuan program pengembangan pengawasan program pembangunan jalan tadi, maka akan diperoleh data-data yang ada dari pihak pelaksana pekerjaan tiap 1 minggu, perkembangannya udah berapa persen. Nah, karena ini rapatnya 1 minggu sekali dan pekerjaannya itu hanya dilaksanakan dalam 4 minggu. 4 minggu itu artinya sudah selesai, maka di dalam minggu pertama itu sudah dapat pekerjaan minimal 25%. Minimal. Selanjutnya pada minggu kedua itu 50%, minggu ketiga 75%, dan minggu keempat adalah sudah 100% dan bisa dilakukan serah terima pekerjaan. Itu rekan-rekan semua yang bisa kita kerjakan pada kegiatan pertemuan yang ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, mari kita buka di dalam ruang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini share saya stop share ya. Nah, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ini deh buka kameranya. Saya abadikan. Saya abadikan untuk dokumentasi. Silakan dibuka ya. Tiara, Febri, ini kamu di mana Febri? Lagi di bandara, Pak, antar orang tua. Oh, bandara mana? Bandung ya?
Soekarno-Hatta, Pak. Oh, Soekarno-Hatta. Terminal 3. Loh, enggak kok, ini kok atapnya itu naik di mananya ini? Kok atapnya kok atap? Oke. Di terminal berapa, Febri? Terminal 3, Pak. Terminal 3. Oh, iya, iya, iya. Oke, sip. Iko, Iko Septiana. Di mana kamu, Iko? Saya lagi di kosan, Pak. Oh, mantap. Oke, Tiara, kamu di rumah atau di tempat kerja, Tiara? Di kantor, Pak. Wih, hebat, rajin. Baik, ada yang mau ditanya? Saya foto dulu deh. Sorry ya, saya foto dulu. Hitung dulu ya, seperti biasa. 1, 2, 3, yang ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya ya. Udah sikat gigi kan? 1, 2, 3. Baik, jadi di sini saya tampilkan, saya rekam dulu. Baik, silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kayaknya udah cukup jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam bermalam minggu ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Kolom yaitu skor kategori penjelasan dampak. Kategori yang pertama adalah sangat rendah. Penjelasannya tidak signifikan, mudah ditangani. Kategori rendah ada efek kecil, tidak mengganggu operasi utama. Kategori sedang mengganggu sebagian proses bisnis. Kategori tinggi mempengaruhi kelangsungan pelayanan dan tujuan bisnis. Kategori sangat tinggi, gangguan besar, kerugian besar, bisa merusak reputasi. Kenapa impact risiko penting? Risiko yang jarang terjadi tetapi berdampak besar perlu strategi mitigasi jangka panjang, misalnya bencana alam, cyber attack besar. Kemudian risiko yang sering terjadi dan berdampak sedang atau tinggi harus ada SOP dan pengendalian harian. Tabel matrik risiko berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan impact-nya untuk PT PLN dan Toyota Motor Corporation. Jadi di sini perusahaan yang kita berikan contoh adalah PT PLN dan Toyota Motor Corporation. Risikonya yang terjadi pada PT PLN adalah pemadaman listrik. Sementara untuk Toyota Motor Corporation adanya disrupsi supply chain. Kemudian likelihood-nya atau kemungkinannya itu untuk PLN ada 4, kemudian Toyota Motornya ada 3, impact-nya untuk PLN 4, kemudian skor risikonya 16, yaitu 4 kali 4, 16. Itu kategori risikonya tinggi sehingga harus ditanganin serius.
Sementara untuk Toyota Motor Corporation, likelihood-nya ada 3, impact-nya ada 5, sehingga mempunyai skor risiko 15. Termasuk Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang menerapkan manajemen risiko secara ketat untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya. Implementasi manajemen risiko di Toyota. Risiko operasional. Toyota menerapkan sistem produksi just in time atau JIT untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun untuk mengatasi risiko keterlambatan pasokan, Toyota juga memiliki pemasok alternatif di berbagai negara. Risiko keamanan produk. Toyota memiliki standar kualitas tinggi dan melakukan uji coba ketat sebelum mobil diluncurkan ke pasar. Jika terjadi cacat produksi, mereka segera melakukan recall untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Risiko keuangan. Toyota melakukan diversifikasi pasar global untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah tertentu, sehingga jika terjadi krisis ekonomi di suatu negara, dampaknya dapat diminimalkan. Risiko teknologi. Toyota terus berinvestasi dalam kendaraan listrik dan hidrogen untuk mengantisipasi peralihan dari bahan bakar fosil dan memenuhi regulasi lingkungan global. Itu ada dibuat menjadi 3, rendah, sedang, tinggi. Nah, ini nanti lebih diperdalam lagi, umpamanya kita tulis adalah sedang ya, sedang atau tinggi. Nah, silakan nanti ini diberikan satu jawaban. Jadi ada 19 dukungan dengan kekuatan sedang sampai tinggi ya, sedang sampai tinggi. Kemudian selanjutnya kita buat matrik risiko. Ya, setelah kita sudah mendapatkan tadi pendapat tadi, maka kita buatkan matrik risiko. Matrik risiko itu garis vertikalnya adalah impact atau pengaruh. Kemudian yang garis horizontalnya itu namanya likelihood. Likelihood itu kemungkinan terjadinya. Kalau yang warna hijau itu artinya kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Jadi kayak tadi. Kemudian ada yang warna kuning. Kuning itu medium kekuatannya ya. Terus kemudian risiko yang merah itu sangat tinggi. Jadi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu risiko yang muncul itu adalah tinggi ya. Karena dia kan mendapatkan ancaman dari berbagai kalangan. Ada dari kalangan preman, ada dari kalangan DPR, ada dari kalangan eksekutif ya. Itu dia menteri-menteri itu juga ada yang nyinyir ya dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi kalau dia punya prinsip yang penting tidak korupsi dan berbuat untuk rakyat, ya jalan terus dan akan didukung oleh rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini adanya seperti itu. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini banyak ditiru oleh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia lainnya ya, di provinsi-provinsi yang lain. Karena terus terang saja kan kita melihat banyak orang pengen jadi gubernur itu caranya hanya untuk mencari kekayaan, mencari kekuasaan.
Seperti zaman sebelum pemerintahan sekarang ini isinya kan hanya mencari kekayaan dan kekuasaan ya, sehingga nasib rakyat kurang diperhatikan. Jadi setelah kita tadi sudah mendapatkan matrik data pendapat tadi, maka ditaruh di lokasinya. Jadi kalau dia ini risiko yang akan terjadi pada memahami konteks risiko secara cepat. Jadi kalau kita pengen mengetahui risiko secara cepat, ya kita lakukan pendekatan kualitatif tadi. Artinya berdasarkan satu kondisi, salah satu contohnya adalah brainstorming tadi. Kemudian harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang terkait dengan situasi ya. Seperti tadi Pak Gubernur itu melibatkan bupati, lurah, dan ramil, dan sebagainya ya. Itu. Kemudian sebaiknya dilengkapi dengan data kuantitatif jika tersedia. Jadi otomatis ya. Artinya untuk hitung-hitungan perlu data-data kuantitatif, yaitu data-data yang bisa dihitung ya. Per meter persegi bangunan itu membutuhkan berapa rupiah ya. Berapa bata, berapa pasir, berapa semen, sehingga itu bisa dihitung ya. Itu rekan-rekan semua tentang pendekatan kualitas.